Firman-Mu sebentar lagi akan kami baca dan akan kami renungkan. Berikan kepada kami telinga dan hati seorang murid supaya kami bisa memahami kebenaran firman-Mu bahkan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang penuh kelemahan dan kekurangan. Mampukan untuk bisa menguraikan firman-Mu dengan jelas bagi jemaat-Mu yang hari ini beribadah. Buka hati dan telinga kami ya Tuhan supaya lewat kebenaran firman-Mu, baik hamba yang memberitakan maupun jemaat Tuhan yang mendengarkan, kami semua sama-sama dibangun di atas dasar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini tema yang diberikan kepada saya yaitu adalah tentang Injil dan budaya. Mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang saya rindu untuk saya bacakan dari kitab Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Matius pasal yang kelima ayat 13 hingga ayat 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, bulan ini katanya adalah bulan budaya. Kita 1 bulan akan membahas tentang budaya-budaya, baik yang secara umum maupun secara kontemporer. Saya yang membukanya di minggu pertama ini. Saudara, kalau berbicara tentang budaya, apa itu sesungguhnya budaya? Saudara, budaya itu sebenarnya atau kebudayaan adalah ekspresi konkret dari apa yang manusia pikirkan dan rasakan dalam menanggapi lingkungan di mana kita hidup. Artinya budaya ini saudara adalah sesuatu yang sangat luas dan sangat dekat juga di dalam kehidupan kita. Maka itu budaya itu tidak bisa dibatasi hanya dengan sekedar tradisi-tradisi yang kita lakukan. Atau juga hanya sekedar dengan hal-hal tertentu yang kita kerjakan. Tetapi berbicara tentang kebudayaan ini diekspresikan oleh manusia di dalam berbagai bentuk. Ada yang namanya bentuk-bentuk yang bisa terlihat secara fisik melalui agrikultural ya, lewat seni, lewat teknologi, itu adalah sebuah budaya atau kebudayaan yang ada dekat dengan kita. Juga diekspresikan di dalam relasi antar manusia. Makanya di dalam relasi antar manusia ada yang disebut sebagai institusi. Ya, entah itu keagamaan, keluarga dan lain sebagainya. Ada juga hukum-hukum yang mengatur. Ada juga tradisi-tradisi dan kebiasaan yang dipercaya di dalam satu konteks tertentu dan budaya masyarakat tertentu. Bukan hanya itu, ternyata juga budaya itu berisi atas refleksi seluruh kenyataan yang ada di dalam kehidupan kita. Yang bisa berupa bahasa, bisa berupa juga filsafat, bisa berupa agama, nilai-nilai spiritual yang kita pegang atau sebuah worldview, sudut pandang kita ketika kita menatap dunia ini. Jadi saudara sekalian, berbicara tentang budaya bukan sekedar terkait dengan benda-benda seni, artefak-artefak bersejarah dan tradisi saja. Melainkan meliputi semua ekspresi konkret dari pikiran dan perasaan manusia. Nah, kalau kebudayaan adalah seperti itu, maka perjumpaan Injil dan kebudayaan merupakan sebuah tema klasik yang terus bergulir hingga masa kini sebagai sebuah pergumulan iman Kristen di tengah dunia ini. Itulah yang terjadi. Saya ambil contoh ya, yang simple. Boleh nggak kalau pendeta itu bertato? Hah? Boleh? Ya, kalau boleh nanti mungkin pendeta-pendeta bertato ya. Teman saya kemarin itu seorang pendeta ya. Terus kemudian dia memang sudah bertato sebelum dia percaya, begitu ya, nggak masalah. Tapi ketika dia menambah tatonya di tangan, wah,
Ada yang boleh, ada yang tidak. Kalau kita melihat kepada perjanjian lama, ada yang mengatakan tidak boleh Pak. Bapak gak baca Imamat 19 ayat 28. Alkitab berkata, janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati. Dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Wah itu ada Pak. Jadi tidak boleh ditato. Nah, orang yang kemudian yang senang menato dirinya akan berkata, siapa bilang Pak kalau gak boleh ditato bagaimana dengan para wanita? Wanita itu kan unik ya. Tuhan kasih alis digambar ulang. Betul kan? Iya kan? Ada yang digambar ulang kadang-kadang miring sana miring sini. Akhirnya gimana? Disulam alis, betul gak? Disulam alis pakai apa? Iya tato namanya aja sulam alis. Nah kalau wanita boleh, masa saya gak boleh Pak sebagai pria? Apalagi di Bali ini itu kan menjadi seperti sebuah seni. Bergumul lagi. Iman Kristen. Ya. Ini yang terjadi. Boleh enggak kita kemudian ditato? Sebab kalau orang ditato di tempat tertentu bisa dikira penjahat loh. Adik saya pernah ke Jepang. Adik saya itu badannya penuh tato. Memang nakal dia saudara sekalian ya. Puji Tuhan sekarang udah bertobat begitu ya. Itu ke Jepang saudara sekalian. Ke Jepang ketika dia mandi di apa namanya? Jacuzzi ya. Ya yang rendem begitu apa ya? Benar ya? Saya ini orang desa dari Solo jadi nggak begitu tahu. Apa jacuzzi benar Pak ya? Ya begitu ya, pokoknya kira-kira begitulah. Begitu dia berendam saudara sekalian, tiba-tiba orang yang ada di sampingnya orang Jepang satu pergi. Dia tanya, loh kenapa ya? Apa karena saya orang Indonesia? Ternyata selidik punya selidik, orang Jepang itu kalau ada orang yang bertato duduk kabur gitu. Karena dikira yakuza begitu. Nah saudara sekalian, bahkan ada di tempat umum tertentu, bertato itu tidak boleh loh untuk di tempat seperti itu. Nah ini yang terjadi, jadi kan ini berdebat nih, boleh tidak? Boleh atau tidak? Nah orang-orang Tionghoa, boleh nggak orang-orang Kristen 1 tahun sekali pergi ke kuburan? Kuburan orang tua, bersihkan di sana, boleh? Ada yang bilang tidak boleh, itu penyembahan berhala. Tapi ada yang bilang kenapa nggak boleh? Itu sebuah rasa hormat kepada orang tua, apa salahnya? Berdebat lagi. Wah itu kan dunia Pak, kalau gereja nggak mungkin. Siapa bilang? Gereja untuk urusan lagu himne sama lagu kontemporer, ada nggak yang pecah? Ada gereja tertentu kontemporer, lagu dunia, kualitasnya kurang, him itu lagu surgawi. Gitu saudara sekalian ya, maka ditolak. Padahal lagu haleluya ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dulu waktu pertama kali diciptakan juga sama kontemporer kan ya. Ditolak sama gereja, sekarang diagungkan begitu ya. Kenapa saudara sekalian? Karena orang-orang dulu mengatakan waktu pertama kali terbit, gimana sih itu lagu-lagu dunia? Bagaimana satu lagu mengulang hampir 100 kali kata haleluya, begitu loh. Berdebat, sekarang ini berdebat. Ya gereja juga berdebat kan, ada yang sampai pecah loh. Ada yang kemudian ya udahlah kita gak usah pecah. Kalau kita gak terima lagu kontemporer anak-anak muda kita hilang. Yuk kita bagi-bagi porsi. Kalau KU1 lagunya himne. KU2 lagunya kontemporer. Begitu kebaktian gabungan bingung yang dipakai apa. Begitu ya kan. Nah ini yang terjadi saudara sekalian. Jadi di gereja pun secara budaya bisa terjadi perdebatan. Dengan demikian saudara sekalian kita harus memahami dan menyadari bahwa iman Kristen tidak pernah bisa lepas dari perjumpaannya dengan kebudayaan. Maka itu tidaklah mudah membuat relasi Injil dan kebudayaan menjadi sebuah relasi yang bisa berjalan harmonis. Gak mudah. Kenapa saudara sekalian? Coba saudara bayangkan kalau saudara mau membaca Alkitab dengan teliti, menyelidiki dengan teliti, kita bisa melihat bahwa ternyata perjumpaan Injil dan budaya sejak semula itu sudah mengalami pergumulan dan sudah mulai di mana ketika Injil itu mulai ditanam lewat kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus. Betul? Saudara sekalian, berapa kali Alkitab itu mencatat Kristus itu harus bertentangan dengan budaya. Misal contoh, masalah Sabat. Berapa kali kan Tuhan kita Yesus Kristus bertentangan dengan tradisi Sabat orang Yahudi. Ketika pernah satu kali Tuhan Yesus jalan bersama murid-muridnya.
Hari itu hari Sabat, lewat sebuah ladang gandum, murid-murid ambil gandum dan kemudian memakannya. Orang-orang Yahudi mengatakan apa? Kenapa murid-muridmu melakukan sesuatu yang tidak diperkenankan di hari Sabat? Mengambil bulir-bulir gandum dan memakannya. Dan kemudian saudara sekalian, apa yang terjadi? Peristiwa itu kemudian ditransformasi sama Tuhan Yesus. Dengan mengembalikan maksud semula dari Sabat itu, yaitu untuk membebaskan orang, bukan untuk menghukum orang. Sabat itu Tuhan adakan di dunia ini supaya manusia oleh sesamanya itu tidak dipaksa untuk 7 hari kali 24 jam itu bekerja. Ada satu waktu di mana ada sebuah hak. Tuhan memberikan kebebasan bagi manusia untuk beristirahat di hari Sabat. Bukan menjadi sebuah sarana yang dipakai untuk menghukum orang. Tidak boleh laksanakan ini, tidak boleh itu. Maka kemudian Tuhan Yesus berkata, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Sabat itu adalah satu belas kasihan Allah. Tentu kamu tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Karena aturan-aturan yang kamu buat itu. Kenapa? Karena anak manusia itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Saudara, ini tradisi aja ketika Yesus ada sudah mulai berbenturan ini soal Sabat. Belum lagi saudara sekalian masalah tradisi lainnya. Misalnya apa? Problem cuci tangan sebelum makan. Saudara sekalian, itu jadi problem loh di dalam tradisi Yahudi. Ketika orang-orang Yahudi itu melihat Tuhan Yesus dan para muridnya, khususnya para murid, mereka itu makan tanpa mencuci tangan lebih dahulu, diprotes. Ketika kamu makan dengan tangan yang najis, berdasarkan tradisi Yahudi itu yang tidak kamu basuh lebih dahulu, itu akan membuat seluruh tubuhmu karena makanan itu masuk ke dalam tubuhmu menjadi najis. Ini problem cuci tangan, tradisi yang ada. Dan Tuhan Yesus dengan jelas ketika berhadapan dengan tradisi seperti tersebut, Tuhan Yesus menolak dengan keras tentang aturan yang tidak terkait dengan kekudusan hidup itu. Maka itu kemudian Tuhan Yesus berkata, dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Makan dengan tangan yang belum dibasuh tidak membuat makanan itu tersentuh tangan yang najis dan menjadi najis, membuat kita yang memakannya menjadi najis tubuh kita. Tidak, kata Tuhan Yesus. Bukan dengan hal itu. Tetapi yang membuat seorang itu najis adalah apa? Yang keluar dari mulut. Sebab yang keluar dari mulut itu adalah yang keluar dari hati. Dari hati itulah muncul segala yang namanya kejahatan, kata-kata kasar, fitnah, dan segala masalah lain. Itulah yang membuat seseorang itu najis. Bukan karena makanan. Tetapi karena dari hatinya mengalir yang jahat. Jadi hal ini saudara sekalian, tradisi ini ditolak oleh Kristus. Jadi saudara lihat tuh, konfrontasi sejak Injil pertama itu terjadi. Hal ketiga misalnya yang masalah penting bagi mereka soal tradisi itu adalah soal apa saudara sekalian? Soal jamuan makan. Orang-orang Yahudi itu sangat menentang sekali seseorang itu kalau mengadakan jamuan makan. Karena apa? Jamuan makan itu merupakan sebuah persekutuan yang dekat. Dan sebagai orang Yahudi, mereka itu tidak akan mau mengadakan jamuan makan kalau mereka makan dengan orang-orang yang dianggap orang berdosa, sampah masyarakat seperti pemungut cukai. Maka itu ketika Tuhan Yesus makan dengan Sakius, si pemungut cukai itu di rumahnya, dan Sakius itu mengundang teman-temannya itu untuk hadir makan bersama Tuhan Yesus. Mereka komplain karena gak sesuai dengan tradisi mereka. Bagaimana mungkin seorang guru yang agung itu kemudian makan dengan para pemungut cukai, orang-orang berdosa itu. Nah saudara sekalian, itu tradisi yang ada. Nah tradisi ini kemudian dibawa oleh orang Yahudi. Makanya kemudian ketika mereka makan dengan orang yang bukan Yahudi pun itu menjadi sebuah problem. Padahal tradisi orang-orang yang bukan Yahudi, ketika mereka makan bersama-sama dengan bangsa manapun, nggak jadi masalah buat mereka. Nah, ketika ada di dalam kondisi seperti ini, apa yang terjadi? Injil menolak tradisi itu, malah menerima tradisi yang dari luar Yahudi. Kapan itu pernah terjadi? Ternyata nggak terjadi di zaman Yesus saja.
Sampai ketika gereja mula-mula terbentuk pun itu terjadi. Sampai satu kali pernah terjadi seorang yang bernama Petrus itu harus bertentangan dengan seorang yang bernama Rasul Paulus. Dua-duanya rasul. Sampai satu kali itu terjadi. Kalau saudara membaca Galatia pasal 2 ayat 11, di situ Rasul Paulus dengan terus terang berkata, waktu kondisi jamuan makan malam itu dikatakan Kefas datang ke Antiokhia dan aku terang-terangan menentangnya. Sebab dalam jamuan makan itu dia salah. Kenapa yang terjadi? Karena ketika mereka memulai jamuan makan itu, Petrus itu gak jadi masalah. Makan dengan orang-orang Kristen yang berasal dari kalangan bukan Yahudi. Dari bangsa lain tapi sudah jadi Kristen. Dia makan gak masalah. Tapi begitu kelompok orang Yahudi ini yang sudah menjadi Kristen masuk mulai banyak orang. Kefas itu dikatakan mulai gerah. Karena apa? Ada tradisi yang mempengaruhinya. Dan kemudian Alkitab mengatakan Petrus itu berlaku munafik. Mengundurkan diri dari kumpulan orang-orang itu dan hanya berkumpul dengan orang-orang Yahudi. Sampai kemudian Barnabas pun dikatakan terseret oleh kemunafikan itu. Maka dikatakan oleh Rasul Paulus, ketika saat itu terjadi aku menentangnya. Jadi saudara sekalian lihat, tradisi yang bukan Yahudi makan dengan bangsa lain pun tidak masalah pun kemudian diterima oleh Rasul Paulus. Karena apa? Karena memang itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Itu sebuah tradisi yang dibangun oleh orang-orang Yahudi. Itu yang terjadi saudara sekalian. Jadi ini hal-hal yang bisa terjadi di dalam kehidupan waktu Injil pertama kali itu terbentuk. Dan kalau Injil aja ketika permulaan itu berbenturan dengan tradisi, maka dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen pun. Ketika kebudayaan itu menjadi sesuatu yang dinamis, bergulir dalam waktu ke waktu, menghiasi kehidupan manusia. Karena dia adalah ekspresi dari pola pikir dan perasaan manusia. Sampai kapanpun engkau dan saya akan bergumul dalam masalah budaya ini. Dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Namun harus kita hadapi. Nah saudara sekalian, maka itu saya mengajak saudara membaca dari kitab Matius pasal yang kelima tadi. Coba kalau saudara perhatikan Alkitab saudara. Perikop yang kita baca itu adalah perikop yang berbicara tentang garam dan terang dunia. Tapi di dalam perikop yang berbicara bahwa orang Kristen adalah garam dan terang dunia, penulis kitab Matius menempatkan perikop itu pada satu posisi yang unik. Uniknya gimana? Coba saudara baca perikop sebelumnya. Saudara, perikop sebelumnya itu berbicara tentang apa? Tentang ucapan bahagia, betul? Tentang prinsip-prinsip kerajaan Allah yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang percaya. Ucapan bahagia Kristus dicatat di sana. Ajaran-ajaran yang begitu agung dan luar biasa. Tetapi kemudian ketika penulis Matius mulai berbicara tentang terang dan garam, perikop yang berikutnya bicara apa? Perikop yang berikutnya berbicara tentang Kristus dan hukum Taurat. Yang di mana hukum Taurat itu banyak sekali diisi oleh tradisi-tradisi yang mereka percayai dan itu tidak boleh dilanggar. Saudara, kalau saudara pernah pergi ke Israel sampai sekarang tradisi itu masih berlaku. Betul gak ya? Saudara kalau datang ke sana saudara sekalian bisa lihat di satu tempat itu banyak talinya. Banyak benang begitu ya. Digantung benang-benang sampai saya tanya ini apa ya benang-benang begini. Oh itu tanda. Supaya kalau mereka di hari Sabat itu gak boleh berjalan lebih dari sekian meter. Begitu loh. Itu jadi tanda bagi mereka. Kalau lewat melanggar. Jadi kalau saudara pergi misalnya ke Israel terus kemudian di hari Sabat pengen naik lift, carilah lift yang mengangkut barang. Betul saudara sekalian, jangan cari lift yang mengangkut manusia. Kenapa? Sudah disetel. Jadi kalau saudara dari lantai 15 itu liftnya itu 15 ting terbuka, 14 ting terbuka, tutup nggak boleh dipencet. 13 ting terbuka, 12. Jadi kalau saudara dari lantai 15 sampai mau ke lantai 1 cukup lama saudara. Maka cari aja lift barang yang di belakang langsung dari 15 ke 1. Kenapa? Itu tradisi mereka. Itu yang terjadi. Jadi saudara lihat.
Garam dan terang dunia diapit oleh dua perikop. Perikop tentang ucapan bahagia yang menjadi standar agung. Pola kerajaan sorga yang harus diterapkan di bumi. Dan juga di antara hukum Taurat yang dimodifikasi menjadi aturan-aturan yang begitu banyak oleh mereka. Nah, di tengah-tengah ada tercantum, kamulah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar dengan apa ia diasinkan, selain ia dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Tidak ada seorang yang menyalakan sebuah pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan. Tidak ada. Dia digantung di kaki Dian supaya bisa menerangi semua orang. Hal ini apa saudara sekalian? Hal ini menggambarkan bahwa kehidupan orang percaya berada dalam sebuah ketegangan. Antara budaya kerajaan Allah yang harus dihidupi dengan hukum Taurat yang dalam pelaksanaannya memiliki kebudayaan tertentu dalam penerapan. Seakan-akan penulis itu ingin mengatakan, yuk sebagai anak Tuhan yang adalah garam dan terang dunia, berfungsilah dalam ketegangan itu. Berfungsi. Itu bukan pilihan bagi kamu. Kenapa? Itu natur. Makanya ketika ditulis tentang garam dunia, kita tidak diperintahkan untuk menjadi garam dunia. Enggak loh. Kalau menjadi kan boleh, kadang jadi, boleh enggak. Boleh milih kan? Tetapi kita ditulis sebagai sebuah natur. Kamu adalah naturnya garam dan terang. Sebagai garam dan terang pilihan kita cuma satu. Yaitu apa? Berfungsi. Kalau nggak berfungsi dibuang diinjak orang. Kenapa? Itu natur kita. Nah saudara sekalian ibu-ibu yang suka masak tentu tahu ya yang namanya fungsi garam itu untuk apa. Siapa yang di sini kalau masak nasi, masak sayur atau apapun masakan nggak pakai garam siapa? Mungkin kalau itu sakit ya. Biasanya kita pasti pakai garam lah walaupun tidak terlalu asin. Ya, kalau bikin sop itu tanpa garam saudara sekalian lebih baik jangan bikin sop lah. Saya bilang sama istri saya kalau bikin sop tanpa garam udah janganlah. Kamu rebusin aja semua sayur-sayur itu saya makan habis itu saya tinggal minum air yang banyak. Begitu loh. Ya kan? Kita pasti pakai garam. Kenapa? Karena garam itu memberi rasa. Maka saudara sekalian fungsi dari orang Kristen yang adalah garam dunia juga dia harus memberi makna. Termasuk ketika dia berhadapan dengan budaya yang menjadi ekspresi dari pikiran dan perasaan manusia. Fungsi garam itu selain jadi memberi makna, memberi rasa seperti itu apa? Dia juga bisa mencegah, memperlambat yang namanya apa? Kebusukan. Betul? Saudara sekalian saya juga bingung ini kalau datang ke Solo, dari Solo saya mendarat di Bali itu suka diajak pergi makan ke satu tempat makan nasi tempong. Rame betul ya, sampai orang masih bawa koper itu. Ngantri sekian lama rela begitu ya. Wah yang paling menarik saudara sekalian bagi saya di sana apa? Selain sambalnya yang pedas adalah ikan asinnya saudara. Karena apa? Saya jarang sekali dikasih ikan asin sama istri saya begitu ya. Jadi kalau nyari ikan asin, wah saya senang di sana di ikan asin dan sudah disediakan istri saya hanya bisa melihat saya memakan ikan asin. Nah kenapa ikan itu diasinkan? Itu sebenarnya ikan basah untuk mencegah kebusukannya maka diberikan garam yang banyak betul ya. Supaya apa? Tercegah kebusukannya dan bisa untuk kita nikmati. Jadi fungsi orang Kristen juga begitu ketika berhadapan dengan budaya. Ada budaya-budaya yang bisa membusukkan kehidupan manusia. Dan saudara harus bisa menjaga kebusukan itu. Dari mana? Dari peran saudara. Bahkan dikatakan kamu bukan cuma garam dunia, kamu juga terang dunia. Fungsi terang apa saudara sekalian? Fungsi terang adalah dia menerangi ruangan yang ada sehingga apa? Sehingga dia menjadi pemandu untuk orang bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak, mana yang bersih, mana yang kotor. Itu fungsi terang. Dan Alkitab katakan, engkau adalah terang dunia. Karena apa? Tuhan mengharapkan ketika engkau hadir dengan keputusanmu, dengan konsepmu, engkau bisa menjadi pemandu bagi orang. Sehingga mereka bisa membedakan mana yang berkenan kepada Allah, mana yang tidak. Sebab dunia ini adalah dunia yang terluka. Yang Tuhan sendiri katakan
tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Itu fungsi kita. Jadi saudara sekalian, tidak ada pilihan bagi kita selain berfungsi. Berfungsi untuk apa? Sebagai sarana yang dipakai Allah untuk mereformasi kehidupan manusia dengan segala budayanya. Jika engkau tidak mau dibuang dan diinjak orang. Itu bagian kita. Maka itu saudara sekalian saya simpulkan. Sorry, ini bicara sunat ya, tadi saya agak lewatin. Orang percaya ditetapkan Allah untuk berfungsi. Berfungsi apa? Sebagai reformator. Orang yang mereformasi kehidupan manusia dan segala kebudayaannya. Maka itu ketika saudara percaya kepada Kristus, Kristus tidak langsung mengangkat engkau tinggal di sorga. Engkau tetap dibiarkan untuk menjalani hidupmu di bumi. Agar apa? Bumi ini bisa digarami dan diterangi lewat kehadiranmu. Itu panggilan kita untuk memberi dampak. Maka itu saudara-saudara sekalian, sebagai reformator kehidupan manusia dan segala kebudayaannya, kita harus memahami dengan benar. Minimal saudara ya, di benak kita untuk bisa membedakan mana yang ditolak, mana yang harus diterima, mana yang direformasi. Mesti ada konsep untuk memilah itu. Untuk menyaring itu. Nah, saya melihat saudara sekalian sebagai orang Kristen yang harusnya berfungsi sebagai terang dan garam dunia. Kita harus memiliki 3 pandangan teologi yang cukup penting untuk kita pahami sebagai dasar memilah. Yang pertama saudara sekalian, yaitu bahwa Allah Tritunggal itu adalah Allah yang merahmati semua ciptaannya termasuk kebudayaan manusia. Ini harus kita pahami. Coba kalau saudara melihat ketika Allah menciptakan manusia, dia tempatkan di Taman Eden. Dan kemudian apa yang menjadi mandat dari sang pencipta itu? Mandat budaya yang Allah berikan kepada manusia. Itu adalah untuk mengelola dan mengusahakan taman itu. Jadi saudara sekalian, Allah lah sebagai pemberi mandat budaya ini. Jadi dunia ini adalah sebuah grace creation. Sebuah ciptaan yang dirahmati oleh Allah sang pencipta. Sehingga Allah itu memberikan sebuah mandat budaya. Sebagai sebuah peluang dan kebebasan agar dunia yang dirahmatinya ini berkembang. Melalui kebudayaan yang dibangun oleh manusia. Itu ketika Allah menciptakan dunia ini. Maka ketika Allah memberi mandat budaya ini, manusia diundang untuk mengusahakan dan memelihara dunia di mana Allah menempatkannya. Dan kalau saudara lihat, ketika Allah itu mengutus putranya yang ditunggal itu untuk menebus saudara dan saya. Kristus itu hadir bukan di satu tempat yang tanpa budaya. Enggak saudara sekalian. Kristus itu berinkarnasi dengan tidak membuang kebudayaan. Maka itu ia lahir di sebuah titik sejarah tertentu. Di lokasi geografis tertentu. Sebagai anak manusia yang berbudaya. Kristus itu hadir di sana. Bahkan saudara sekalian yang luar biasa. Puncak karya Kristus. Apa puncak karya Kristus? Saudara, puncak karya Kristus bukan sekedar dia bangkit naik ke sorga, enggak. Puncak karya Kristus itu adalah membaptis umatnya dengan Roh Kudus. Kalau enggak percaya, baca 4 Injil dengan jelas. Yohanes berkata, orang inilah yang akan membaptis umatnya dengan Roh Kudus. 4-4-nya bicara gitu. Jadi puncak karya Kristus itu membaptis umatnya dengan Roh Kudus. Dan kapan itu terjadi? Ketika peristiwa Pentakosta. Waktu Roh Kudus itu dihadirkan. Dikatakan orang-orang percaya yang dari kalangan Yahudi itu memuliakan Allah. Tapi ketika mereka memuliakan Allah, lidah-lidah api itu ada di atas kepala mereka. Roh itu kemudian menyatakan sebuah bahasa lidah. Bahasa lidah yang bagaimana? Bukan yang tidak dimengerti oleh manusia. Tetapi ketika didengar oleh orang banyak yang mengira bahwa mereka itu adalah mabuk, tetapi sebagian dipenuhi oleh Roh Allah. Mereka mendengarkan dan berkata dalam catatan Kisah Para Rasul, bagaimana mungkin orang-orang yang adalah sebenarnya para nelayan ini, hari ini mereka memuliakan Allah dan kita mendengar dengan bahasa daerah kita masing-masing.
Kalau saudara perhatikan, 16 bahasa kurang lebih yang menangkap ketika mereka memuliakan Allah sesuai dengan bahasa daerah mereka. Saudara lihat kan, berarti Roh Kudus itu saudara sekalian dia tidak anti terhadap budaya. Bahkan dia masuk dalam kebudayaan manusia yang bernama bahasa itu. 16 bahasa dinyatakan ketika peristiwa Pentakosta itu terjadi. Bahasa daerah yang tidak pernah dipelajari oleh para rasul itu. Luar biasa saudara sekalian. Jadi dengan demikian kita kalau jadi orang Kristen jangan mudah untuk menolak kebudayaan. Jangan saudara sekalian. Bisa jadi saudara sekalian kalau kita menjadi orang Kristen yang dikit-dikit menolak kebudayaan. Oh saya sudah percaya Kristus, saya lepas dari dunia. Hati-hati saudara. Sikap tersebut mencerminkan pengabaian terhadap prinsip penciptaan Allah, inkarnasi Kristus dan juga turunnya Roh Kudus. Yang kedua, tetapi saudara sekalian harus kita akui kita juga jangan pernah lupa. Bahwa apa? Bahwa dosa itu hadir dalam kehidupan manusia. Dosa bukan hanya merusak manusia secara personal, namun juga struktur sosial dan kebudayaan yang dibangun oleh manusia. Maka itu ketika dosa hadir dalam kehidupan manusia, maka kebudayaan apapun tidak pernah tidak dicemari oleh dosa. Dengan demikian tidak heran. Ketika manusia terus bertambah banyak dan dosa ini berkuasa, seringkali juga ada kebudayaan-kebudayaan manusia yang dibangun oleh manusia untuk melawan Allah. Yang dibangun oleh manusia bertentangan dengan kehendak Allah. Yang dibangun oleh manusia mendatangkan rasa sakit hati di dalam hati Allah. Ini harus kita akui. Tetapi saudara sekalian, Allah tidak berhenti sampai di titik itu. Dia hadir ke dalam dunia dan dia juga melakukan sebuah reformasi bagi kehidupan dunia. Yang dimana Alkitab itu mengatakan sampai satu waktu di puncaknya Allah itu akan perbaiki dunia ini. Allah akan mereformasi dengan dihadirkannya langit dan bumi yang baru. Sebuah tatanan masyarakat baru dan juga tentu saja kebudayaan baru yang masyarakat yang telah dipulihkan Allah itu. Yang menjadi satu titik yang engkau dan saya impi-impikan di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan iman percaya kita. Itu yang Allah kerjakan. Jadi Allah masih berperkara. Nah, ketika Allah masih berperkara dengan kehidupan yang seperti ini, maka saudara dan saya sebagai gereja, sebagai umat Allah, sebagai tubuh Kristus, sebagai bait dari Roh Kudus, saudara dan saya dipanggil untuk berpartisipasi ke dalam misi Allah Tritunggal yang masih berjalan dalam perjalanan dunia ini. Saudara, itu panggilan bagi kita. Engkau dan saya sebagai gereja diundang untuk masuk dalam ketegangan ini. Maka itu saudara sekalian ketika kita masuk dalam ketegangan ini yang ada di dalam relasi kebudayaan dunia. Kenapa disebut ketegangan? Kita masuk memang berrelasi dengan kebudayaan dunia. Tapi kita tidak boleh kehilangan identitas diri kita. Sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus. Yang Alkitab katakan bukan dari dunia ini. Nah, ini sebuah ketegangan. Ini yang terjadi dalam hidup kita. Kedua sisi ini harus selalu dievaluasi dengan bijaksana. Satu sisi adalah budaya yang ada, satu sisi identitas kita yang bukan dari dunia. Harus senantiasa dengan kritis kita evaluasi dengan bijaksana apakah sesuai dengan kebenaran Tuhan. Enggak boleh salah satu sisinya diabaikan atau salah satu sisi yang terlalu ditekankan. Nah, ini harus dievaluasi. Kenapa saudara sekalian? Waktu kita terlalu menekankan satu sisi, bisa kemungkinan kita kehilangan jati diri kita sebagai orang yang telah ditebus Tuhan. Atau yang kedua, kita menolak budaya dan kita kehilangan fungsi kita sebagai garam dan terang dunia di dalam tugas dan panggilan kita. Saudara, hati-hati dengan hal ini. Makanya saudara sekalian, konsep dari teologi ini kemudian membentuk kita. Di masa kini sebagai gereja lalu bagaimana? Ya kita harus bersikap. Dengan memahami Allah itu adalah merahmati dunia ini dengan segala kebudayaannya.
Tapi jangan lupa dunia ini juga adalah dunia yang telah jatuh dalam dosa. Dan kita dipanggil dalam ketegangan ini. Maka dalam ketegangan ini kita harus bersikap saudara sekalian. Mengacu kepada 3 hal ini, maka saudara sekalian kita juga harus bersikap di dalam 3 hal. Yaitu yang pertama saudara sekalian. Ada 3 sikap iman Kristen terhadap kebudayaan. Yaitu yang pertama, kita menolak kebudayaan. Menolak dalam arti bukan seperti tadi ya. Oh, saya ini sudah percaya Tuhan Yesus, saya bukan dari dunia. Maka aku tinggalkan dunia, masuk kemudian ke tempat sepi. Teknologi no, nonton TV no, nonton YouTube no, apalagi Instagram, Facebook dan lain sebagainya no. Saya hidup bagi Tuhan. Berdoa senantiasa, baca Alkitab, kalau perlu pergi ke hutan. Misalnya begitu saudara sekalian. Bukan begitu saudara sekalian ya. Yang namanya menolak bukan seperti itu. Kita masih ada di dalam dunia. Ada tugas seperti tadi sudah diuraikan. Tapi yang dimaksud menolak adalah memang kita tidak menerima kebudayaan itu. Nah tentu ada syaratnya waktu kita menolak. Betul gak? Ya kita menolak sebuah kebudayaan kalau kebudayaan itu bertentangan dengan kehendak moral Allah. Waktu itu bertentangan dengan kehendak moral Allah, ya sudah kita memang harus menolaknya. Misal begitu ya, budaya zaman sekarang itu sangat mulai mendesak gereja untuk melegitimasi apa? Pernikahan sejenis. Jadi gereja mengatakan ya sudah gak apa-apa, sejenis menikah gak apa-apa asal seiman. Waduh celaka. Ya kan? Nah itu bertentangan dengan kehendak moral Allah. Kenapa saudara sekalian? Kehendak moral Allah dengan jelas. Pernikahan itu adalah satu pria dengan satu wanita. Maka itu di dalam membangun institusi pernikahan sejak awal ketika manusia belum jatuh dalam dosa. Tuhan menciptakan Adam dan Eve. Bukan Adam dan Steve. Betul ya? Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hengki. Nah, jadi saudara sekalian kalau hal yang seperti ini tentu ini bertentangan dengan kehendak moral Allah. Kita tidak bisa mengatakan, oh kita harus merangkul dunia maka kita terima. Enggak bisa. Kalau bertentangan dengan kehendak moral Allah kita akan menolak. Zaman sekarang saudara sekalian orang banyak ikut tren-trenan. Seperti Jepang dan Korea. Ngapain sih membangun sebuah institusi pernikahan yang secara hukum, secara agama itu resmi. Bikin repot aja. Apalagi kalau sudah nikah, Kristen lagi. Wah, sudah dipersatukan Tuhan harus sampai maut memisahkan. Benar gak? Kalau sudah maut memisahkan baru boleh nikah lagi. Makanya pernah ada satu cerita. Ketika istrinya meninggal dunia sebagai orang Kristen, si suami langkahin mayat istrinya. Anaknya tanya, "Papa, kenapa mama meninggal dunia? Mayatnya papa langkahi." Si suami berkata, "Nak, sebab waktu mama masih hidup, mama pernah pesan sama papa. Kalau papa mau nikah lagi harus langkahin mayat mama dulu." Ngapain repot-repot begitu, Pak? Apalagi pernikahan itu kami usia 25 tahun suruh mikirin sampai maut memisahkan 50 tahun lagi sama dia. Kan kita gak ngerti Pak. Kalau kita cocok. Masa sih keputusan anak umur 25 tahun harus pikul 50 tahun ke depan sama itu. Pasangan yang seperti itu yang kita gak tahu kalau kita gak perlu diberkati. Kita hidup sama-sama aja, cocok ya kita jalan, gak cocok ya kita pisah. Kan begitu, simpel kan hidup. Ya tentu saya budaya kayak begini gak bisa kita terima saudara sekalian. Sebagai orang Kristen kita harus menolak. Ada standar moral Allah yang tidak boleh kita tabrak dengan kondisi budaya dunia. Jadi menolak dalam arti bukan meninggalkan semua budaya. Ada budaya-budaya dunia juga yang bagus kan ya, menghormati orang tua gitu kan. Itu ya gak apa-apa gitu. Tapi kalau sudah kayak begini tidak sesuai dengan moral Allah, tolak saudara sekalian. Tolak. Yang kedua saudara sekalian, gimana kita menolak kebudayaan? Kalau budaya itu sudah bersifat kultus atau penyembahan. Tidak lagi bersifat kultur atau budaya. Contoh.
Saudara sekalian, kalau saudara sebagai orang Tionghoa pergi kemudian ke kuburan orang tua 1 tahun 1 kali bersihkan, tabur bunga di sana. Boleh nggak kita kemudian di depan kuburan orang tua berdoa? Kungkung, popo, mama, papa, jurungin anakmu ini supaya usaha lancar, sehat senantiasa. Boleh nggak gitu? Hah? Pergi ke kuburan orang tuanya nggak apa-apa, tabur bunganya nggak apa-apa. Tapi ketika sudah mulai masuk sifatnya kultus, hubungan roh, sebuah penyembahan, hindari. Kau harus menolaknya. Saya suka ditanya, Pak Fri boleh nggak cikung? Boleh nggak yoga? Kalau sifatnya masih bersifat sebuah budaya untuk pelenturan dan lain sebagainya, silakan. Tapi kalau sudah masuk kepada sebuah penyembahan berhubungan dengan kekuatan di luar manusia ini. Saudara hati-hati karena itu sudah bersifat kultus. Saudara harus menolaknya. Karena Allah kita itu adalah Allah yang cemburu yang pernah berfirman. Jangan engkau menyembah Allah lain. Karena akulah satu-satunya Allah. Jadi kalau sudah sifatnya kultus, hindari. Yang ketiga, kalau sudah tidak membangun sesamamu, hindari. Nah, ini sulit nih saudara sekalian ya. Seperti tadi kan kasus tato boleh atau tidak. Sulit saudara sekalian. Ya, ada yang mengatakan ini seni Pak. Tapi sebagai orang Kristen saudara harus berpikir. Kalau saudara melakukan seperti itu, Alkitab berkata segala sesuatu diperbolehkan. Tetapi tidak segala sesuatu itu berguna dan membangun. Maka orang Kristen yang dewasa, dia akan selalu di dalam pola pikirnya, dia berpikirnya bukan sekedar boleh, tidak. Boleh, tidak. Tapi dia akan berpikir membangun atau tidak. Saya membina pasangan suami istri, kadang-kadang ibu-ibu kan suka keindahan, betul ya? Suka kecantikan, suka ditanya, Pak, kalau orang Kristen boleh nggak pakai rok yang agak mini? Boleh nggak bapak-bapak? Wanita-wanita pakai rok agak mini? Ya bapak-bapak senyum-senyum, boleh Pak. Sebab itu ciptaan Tuhan yang indah kan nggak apa-apa dinikmati gitu ya. Benar nggak? Tapi kan ditanyakan boleh nggak Pak? Lalu saya tanya lah batas pendeknya itu semana? Ada nggak di sini gereja memberikan sebuah batas sopan memakai rok? Harus 5 cm di bawah dengkul. Ada begitu? Sulit kan? Betul ya? Terus kemudian juga ada yang tanya, Pak boleh nggak Pak kita kalau pakai jeans zaman sekarang itu loh Pak. Yang sobek-sobek itu loh, boleh nggak? Nah ini sulit loh saudara ya. Ada yang boleh, ada yang sopan itu, sopan ya nggak? Saudara pendeta aja kadang-kadang bingung loh. Ya, pakai jas. Kalau lagi khotbah, boleh nggak? Kalau saya khotbah kebaktian umum pakai batik aja. Boleh nggak Pak? Hah? Bukankah batik juga baju resmi? Bahkan lebih Indonesia loh ini. Bawaan dari dunia barat ini, benar nggak? Boleh nggak? Susah kan? Ada yang bilang boleh, ada yang nggak boleh Pak. Kita udah umum begitu. Pendeta, oke lah kita sepakat Pak ya, pakai jas ya Pak ya. Boleh nggak kalau nanti bulan depan saya khotbah saya pakai jas yang di sininya ada tempelan kulit tuh. Kan lagi ngetren tuh sekarang, bener ya? Boleh nggak? Saudara sekalian di satu gereja jadi masalah sampai sinode turun tangan gara-gara ada satu pendeta khotbah pakai jas yang sininya ada kulit. Jangan saudara bilang boleh gitu loh. Nah ini susah saudara sekalian. Saya waktu beberapa tahun yang lalu sampai sekarang itu senang dengan batu cincin. Siapa yang di sini suka koleksi batu cincin? Ada? Nggak ada ya, kalian ini kurang gaul ya. Saya senang. Ya, tapi hari ini saya khotbah sengaja saya copot saudara sekalian. Padahal saya senang pakai loh saudara sekalian. Saya dikasih satu batu cincin sama adik saya. Dia bilang, kok ini bukan emas. Tapi batunya itu topas asli loh.
Aku itu beli sama kolektor, cuman sayang di tanganku itu kelonggaran. Kamu kan agak gemuk, pakai coba. Saya pakai pas, saudara sekalian. Dalam hati saya haleluya, puji Tuhan. Dan kemudian saya tatap, dan kemudian dia menatap saya dengan rasa berat. Dia berkata, ya sudahlah kok, kalau itu cocok di tanganmu udah kamu bawa pulang. Wah, saudara sekalian, saya senang banget. Dia bilang cuma jangan sampai hilang ya. Topas yang warnanya seperti itu dan agak besar susah dicari. Jadi kalau satu waktu saya mau lihat bisa lihat. Dikasih saudara sekalian. Nih batunya. Saya copot saudara sekalian. Bukan emas ini dia bilang. Ini bukan emas, perak. Tapi batunya mahal. Nah saudara tersandung gak kalau saya pakai? Wah, pendeta itu batunya mentereng. Tersandung gak? Ya kalau gak tersandung saya pakai. Tersandung gak saudara? Enggak kan? Ya udah saya pakai kalau gitu. Jadi saudara sekalian kalau tidak menyandung orang ya pakai. Saya bilang begini loh. Kalau kamu pakai baju yang seperti itu di sebuah komunitas. Orang tidak keberatan. Silakan. Pakai rok agak naik. Saya suka bilang sama istri saya. Aduh kalau jadi istri pendeta itu susah ya. Ya. Kalau nanti pakai begini nanti orang ngomong prinsipnya gini. Udah kamu senang kamu pakai. Tapi kalau sampai ada sebuah keberatan demi untuk iman orang itu, jangan kamu pakai. Makanya Paulus katakan, daging yang dijual di dalam pasar daging itu semuanya itu biasanya oleh orang percaya sudah dipersembahkan dulu. Mereka sudah doakan. Ya, sampai orang Kristen juga ada ya kalau di Bali ini mesti lihat dulu nih makan babi panggang ada sesembahannya enggak? Gitu enggak? Paulus bilang dipersembahkan seperti begitu, kamu makan. Tapi kalau sampai aku makan daging, ada saudara seimanku itu keberatan demi untuk imannya. Aku lebih rela tidak makan daging selama-lamanya. Nah itu prinsip, segala sesuatu diperbolehkan namun tidak segala sesuatu itu berguna dan membangun. Jadi ini loh, kita akan menolak kalau ketika itu sudah tidak membangun. Ini tidak kan? Tidak membuat saudara jadi, waduh pendetanya pakai batu cincin kayak dukun. Gitu kan, enggak kan? Nah ya udah saya pakai dah kalau gitu daripada dikantongin hilang. Jadi ini 3 hal saudara sekalian. Yang kedua saudara sekalian, bukan cuma menolak, kita juga ada budaya-budaya yang harus kita terima. Saudara di dalam anugerah umum Tuhan kepada dunia yang dirahmatinya ini banyak budaya yang tidak bertentangan dengan kebenaran Tuhan. Yang memang harus kita terima dan kelola dengan baik. Bahasa umat perjanjian itu adalah bahasa Ibrani. Ya kan? Kita kan tidak memegang bahasa ini kemudian dengan sebuah perkataan bahasa sorgawi itu adalah bahasa keturunannya Abraham. Maka semua jemaat harus belajar bahasa Ibrani supaya doanya lebih mudah didengar oleh Tuhan. Apa begitu? Enggak. Ketika Injil mula-mula itu terbentuk saudara sekalian, Injil itu saudara lihat penyebarannya memakai media bahasa apa? Bukan Ibrani tapi Yunani. Kenapa saudara sekalian? Karena bahasa Yunani itu bahasa yang berdampak lebih luas. Dipakailah untuk penulisan Injil itu. Sama kan sekarang juga Alkitab mulai diterjemahkan dengan berbagai bahasa-bahasa daerah. Supaya efektif dan dipahami oleh saudara kita yang lebih mengerti bahasa daerah. Jadi ada hal-hal yang harus kita juga terima. Lagu kontemporer boleh enggak di gereja? Saya lihat saudara gereja enggak masalah. Saya kalau ditanya sama gereja yang kebaktiannya 2. Yang tua nanti nanya, yang muda juga nanya. Gitu. Saya bilang begini loh. Kita tuh harus kadang-kadang juga yang memang harus terbuka diri untuk menerima. Apa salahnya? Lagu-lagu him memang lagu-lagu yang sifatnya agung. Mulia diciptakan di zaman-zaman tertentu. Kenapa? Sifatnya agung dan mulia untuk menggambarkan Allah kita itu Allah yang transenden. Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah yang tinggi. Makanya lagu him sifatnya biasanya agung gitu ya kan. Tetapi saudara sekalian, kalau kita ada di posisi ini juga jangan anti dengan kontemporer. Kenapa saudara sekalian? Karena lagu-lagu kontemporer ini yang diciptakan anak-anak Tuhan zaman sekarang adalah lagu-lagu yang mengisi
Untuk mengekspresikan bahwa Tuhan kita itu juga Tuhan yang imanen. Tuhan yang mengerti tetesan dan bahasa air mata kita. Maka itu dia disebut sebagai Tuhan yang Immanuel. Tuhan yang bersama-sama mengerti dengan segala pergumulan kita. Makanya lagu-lagu kontemporer banyak nuansanya imanen. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Imanen, dia beserta kita. Nah kalau seperti begitu kenapa harus ditolak? Tampilkanlah kekayaan gereja ini dalam sebuah ibadah. Untuk memunculkan Allah kita, Allah yang transenden. Tapi sekaligus imanen bagi saudara dan saya. Kan harusnya gitu. Jadi ada hal-hal yang budaya kita terima. Tidak salah saudara sekalian. Tapi ada yang berikut saudara sekalian. Yaitu budaya-budaya yang perlu disesuaikan. Atau istilah saya itu ditebus dengan sebuah makna yang baru. Amin. Budaya misalnya pergi setahun sekali bersihkan kuburan. Boleh nggak? Boleh. Kumpul dengan keluarga kita. Kan kalau orang dulu kan anaknya banyak ya. Saya nggak tahu ya saudara itu berapa saudara. Tapi kalau saya banyak loh. Papa saya istrinya 2, total anak 13. Kalau bikin sepak bola masih ada cadangan 2 saudara sekalian. Jadi saudara sekalian ya kalau kita ke tempat orang tua dikuburkan nggak masalah. Dirawat kuburannya, ditaburkan bunga tapi diberi makna yang baru. Ketika ada di kuburan itu tidak berkata papa berkati saya ya, lindungi jauh dari sakit penyakit. Bukan begitu, itu sudah kultus, betul ya. Kita tolak, tapi kalau kita berkumpul, anak-anak yang sudah pada dewasa, ada yang sudah punya anak, ada yang sudah punya cucu. Wah saudara kita kumpul di tempat itu. Kita sama-sama kita cerita. Aduh kalau kita melihat hidup kita bersyukur ya. Punya papa dan mama seperti ini. Akhirnya sekarang kita menjadi saudara yang saling topang menopang. Ya kan? Kemudian kita cerita sama yang masih kecil cucu-cucu. Ingat dulu oma sama opa itu wah luar biasa. Mereka itu menyatukan papa mama nih dari saya gitu ya. Kamu mesti tahu itu luar biasa. Mengajarkan prinsip, ingatkan saudara-saudara sekalian waktu kita masih kecil-kecil. Hidup kita itu susah. Tapi kita punya mama dan papa yang luar biasa. Waktu kita kecil sampai sekarang. Amerika sedang memikirkan bagaimana supaya mereka bisa sebagai manusia hidup di bulan. Betul? Sampai sekarang. Dulu kita punya papa mama itu luar biasa. Dia mengajarkan kepada kita semua dalam kehidupan ini untuk hidup dari bulan ke bulan. Saking susahnya hidup kita. Bertahan hidup dari bulan ke bulan. Papa mama sudah ajarin, Amerika masih baru belajar untuk hidup di bulan. Saya dari kecil diajarin hidup dari bulan ke bulan oleh papa mama. Nah sekalian itu memberi makna baru gitu loh. Untuk berkumpul, nah itu yang harusnya kita lakukan. Begitu ya, jadi sesuatu budaya yang ditebus. Ada makna baru. Terkadang budayanya mirip. Ibu-ibu coba saya mau tanya. Kalau masak sayur di rumah, masak-masakan di rumah untuk suami, untuk anak. Ibu-ibu yang di sini kan sudah Kristen, sudah percaya Tuhan sebagai anak Tuhan, terang dan garam. Waktu lagi masak sayur capcay dengan seorang wanita yang tidak percaya Tuhan, masak sayur capcay juga sama nggak masaknya? Sama lah pakai api, betul nggak? Pakai penggorengan, betul ya? Betul ya? Masaknya sama secara terlihat. Orang percaya sama orang gak percaya kalau masak capcay sama pakai alat. Apa di sini ibu-ibu begitu rohani? Kalau masak capcay saya enggak pak, saya berbeda. Saya cuma potong-potong sayur kemudian saya doakan. Matang, 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 matang dia. Apa begitu saudara? Enggak, masaknya sama. Tetapi saudara sekalian, sekalipun terlihat sama, maknanya berbeda. Karena ketika seorang Kristen yang mengasihi Tuhan, dia masak buat suaminya, masak buat anak-anaknya. Aku lakukan ini seperti
untuk Tuhan yang menebusku. Amin. Lakukan sebaik-baiknya seperti untuk Tuhan. Bapak-bapak kalau benerin listrik, misalnya ada listrik itu putus kabelnya, mau disambung, sama gak dengan orang tukang listrik yang gak kenal Tuhan? Sama, matiin dulu kan saklarnya kan. Apa ada, saya orang percaya Tuhan menyertai sekalipun ini masih berarus listrik dalam nama Tuhan. Gitu, begitu? Percaya saudara sekalian, mati langsung. Jadi saudara sekalian kita sama, matiin dulu. Tetapi ketika kita gulung, kita bungkus dengan solatif, kita lakukan yang terbaik. Kenapa? Sebab ini aku lakukan seperti untuk Tuhan. Bentuknya sama, maknanya sudah berbeda. Itu yang namanya menebus kebudayaan. Nah, itu yang menjadi panggilan kita. Saudara, itulah diri kita. Setiap orang percaya ditentukan Tuhan untuk berfungsi nyata dalam mempengaruhi dunia dan segala kebudayaannya. Melalui kebenaran Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, kita bersyukur sebagai garam dan terang dunia, mari kita berelasi dengan dinamis. Tetapi juga jangan kehilangan sikap kritis terhadap kebudayaan. Yang dimana kita hidup secara aktual di dalamnya. Ada kalanya kita menerima, bahkan mengelola kebudayaan dan mengembangkan kebudayaan yang sepadan dengan misi Allah. Namun ada kalanya kita harus menolak dan melawan kebudayaan yang berlawanan dengan misi Allah. Mari kita mohon kepada Allah supaya Allah memberikan hikmat untuk kita bisa membedakannya. Saudara, kita bersyukur di dalam keterbatasan kelemahan kita tidak sendiri. Saya percaya ada salib Kristus yang mendampingi kita, yang menopang kalau hati kita terarah kepadanya. Kuasa salib Kristus itu akan memampukan kita yang lemah. Kita tidak sendiri, ada Roh Kudus yang Allah taruh di dalam diri kita. Yang di dalam kebodohan dan kelemahan kita. Bahkan ketika kalau kita salah mengambil keputusan, Roh Kudus juga itulah yang akan menggelisahkan hati kita. Untuk kita apa? Berpikir kembali tentang hal itu. Menolong kita untuk mengambil keputusan yang tepat dalam hidup kita. Bagi kemuliaan Tuhan, Sang Pencipta dan Penebus dunia ini dan segala kebudayaannya. Berfungsilah sebagai terang dan garam dunia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman ini sekali lagi menopang dan menolong kami. Ada satu tugas di mana kami harus hidup di dalam ketegangan antara iman dan budaya yang ada dalam dunia ini. Tuhan, terima kasih untuk pembekalan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Berikan kekuatan kepada kami dan hikmat marifat yang daripadamu supaya kami mampu membedakan di mana kami harus bersikap menolak, menerima atau juga mereformasi sebuah kebudayaan itu. Mampukan kami yang lemah, berkati gerejamu ya Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.